Sebagai seorang magician, kami selalu dituntut untuk menciptakan keajaiban lewat trik-trik yang dipelajarin. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang ajaib dilakukan oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Kita akan kulik kali ini cerita-cerita apa yang ajaib banget menurut beliau bersama volunteer gua hari ini. Volunteernya adalah saya Denny Chandra, saya adalah seorang penanduk, pelawak yang bertanduk. Nah, saksikan saya di podcastnya Dr. Frenos. Oke, mantap. Gue Dr. Frenos. Gue adalah dokter yang berkutat dengan cara kerja otak lo dan cara lo berpikir. This is Experiment. Kang Denny Chandra. Wih, halo Dr. Frenos. Mantep banget Kang Denny Luar Chandra. biasa ini. Aduh. Seperti biasa, gue akan memulai sesuatu kartu remi. Wah, gila main sulap di atas meja biliar. Ayo. Enggak, ini bukan meja biliar dong. Oh, bukan ya ini. Bukan dong. Ini ceritanya kayak meja-meja kasino gitu. Iya. Ini kan ada dono. khas. Iya, khasnya pesulap. Dono kasino. Indro. Iya. Meja kasino nih. Oke, gue di sini punya satu kartu yang backnya beda dengan yang biasa. Kartunya adalah 3 hati. Tahu nggak kartu ini spesialnya kenapa, Kang? Kenapa? Nggak tahu juga gue. Kita lihat nanti. Spesial karena ada kartu 3 hatinya cuma satu di sebuah kartu. Enggak, iya. tapi ini beda. Ini beda. Jadi ini backnya beda tuh. Oh, Ya, iya. Ini kita ambil dari kartu yang Betul. lain. Tapi permasalahannya adalah kenapa 3 hatinya. Nah, itu. Sekarang kita coba, aku coba ambil gini. Kang Denny tunjuk kartu yang mana aja terserah. Tunjuk aja. Ini? Iya. Yang ini? Iya. Boleh ganti? Enggak usah. Ini? Iya. Yakin? Iya. Oke. Ini tandainnya dengan cara kartunya dibalik. Jadi kartu Kang Denny pasti di persimpangan kan? Iya. Iya benar. Kita lihat apakah kartu yang kenapa mesti dibalik? Karena kita pengen lihat apakah ada kartu 3 hati di sini. Betul? Kita lihat apakah ada 3 hati. Enggak ada. Nggak ada. Sedangkan ini adalah kartu pilihan Kang Denny tadi. Iya. Bener ya? Taruh di sini dulu. Dan kalau seumpamanya kartunya dibalik, kita lihat apakah ada 3 hati, 3 wajik yang ada, tapi 3 hatinya nggak ada. Oke, kita lihat sampai sekarang tuh tidak ada kartu 3 hati. Bener ya? Nggak ada kartu 3 hati. Iya. Jangan-jangan kartu yang Jangan dong, kalau jangan-jangan ya jangan. kartu yang Kang Denny pilih adalah 3 hati. Gila, bisa pas gitu ya. Bisa Pas gitu ya. Luar biasa. Aduh, ini sulap tuh namanya. Sulap tuh sebenarnya adalah salah satu profesi yang salah satunya yang memasuk surga itu adalah sebenarnya satu pelawak, kedua penyanyi. Oke, pesulap yang mana? Kan tadi bahas pesulap. Tapi yang masuk surga tuh itu karena mereka tuh menghibur. Membuat orang senang. Iya. Kalau pesulap itu dia menghibur. Iya. Dengan cara menipu sebenarnya. Dia melakukan hiburan dengan melakukan trik sebenarnya. Iya. Tapi sekarang itu sulap itu udah menjadi sebuah apa ya namanya? Iya. Dulu tuh zamannya aku tuh sulap itu David Copperfield itu ya, DC juga kan itu kan? Iya. David Copperfield. David Copperfield. Ya, David Copperfield itu gila lah, paling luar biasa. Ya. Sampai mungkin menurut saya adalah pesulap yang paling kaya. Ya. Karena untuk mengambil peralatannya aja dia membawa satu pesawat khusus. Betul. Untuk peralatannya sendiri. Betul. Tetapi semenjak ada si pesulap bertopeng itu, itu adalah persaingan dari alat-alat sulap yang dia punya nggak laku. Akhirnya dia bongkar tuh itu semua trik-trik sulap seperti itu, sehingga dialah yang menurunkan sebenarnya. Dia beralasan bahwa pesulap itu harus kreatif, tapi tidak, dia lupa bahwa itu adalah merupakan mata pencaharian untuk orang-orang juga. Betul. Bukan masalah kreatif atau tidaknya, mencari trik itu susah. Sama kayak pelawak. Pelawak aja untuk mencari punchline itu susah. Benar. Nggak semua, makanya kita harus menghargai setiap kreativitas itu selama itu bisa memberikan yang namanya sebuah kegembiraan atau kebahagiaan untuk si yang nonton. Itu dia. Itu intinya. Itu sih memang sulap itu sekarang itu seni yang nggak tahu ya, sekarang tuh karena mungkin yang lama-lama udah nggak perform lagi ya, gitu ya. Kayak Deddy Corbuzier juga udah nggak, jadi sudah mulai ditinggalkan oleh. Sebenarnya begini, hampir semuanya tuh trik tuh hampir sama.
kayak trik menghilang, itu sama, triknya tuh begitu, cuman prinsipnya sama. Prinsipnya, cuman dia mengemasnya seperti apa, hilang di mana. Nah itu sebenarnya yang menjadi lebih uniknya itu seperti itu. Benar. Dan kadang-kadang sekarang ada juga beberapa pesulap itu justru dia memakai drama-drama tersendiri. Kalau misalnya di kita tuh ada siapa Riana ya? Ya Riana, The Secret Riana itu yang dia juga memakai cerita-cerita yang seperti itu. Betul. Dan itu memerlukan yang namanya alat-alat yang seperti itu. Alatnya itu lumayan, alat-alatnya lumayan ya. Karena trik-triknya juga seperti itu ya butuh alat sebenarnya. Tetapi yang paling penting kadang-kadang untuk mereka penikmat sulap sebaiknya tidak selalu harus kita mencari rahasia dari sulap itu sendiri. Benar. Karena ketika kita udah tahu ke ininya hilang gitu. Udahlah nikmatin aja. Itu sebenarnya. Karena kan sebenarnya sulap itu kan kayak editing video ya. Iya betul. Trik itu kan kayak editing video, cuma bedanya editing video itu di belakang, setelah syuting di belakang untuk ngejahit. Nah, sedangkan pesulap itu dilakukan saat yang sama. Saat yang sama, begitu masa langsung. kita nonton sulap, wah ini tuh editingnya kayak gini kan. Atau nggak ngebahas lah. Ngebahas, ngapain gitu itu kan. yang membuat menjadi tidak menarik pada akhirnya. Iya kan, sebenarnya kan nonton sulap itu ya nonton kemasannya lah, kemasannya. Nah saya salah satu penikmat sulap sebenarnya. Oh gitu? Iya. Gitu Kang Denny. Dari zaman dulu ada Mr. Robin. Mr. Robin Bandung. Salah satu yang membuat dia tuh pernah, kalau dia bikin tuh sama juga sulap gitu tuh. Orang suruh ngambil satu dia, terus dia punya kertas yang disimpan dipakai gitu, terus dia bakar, nanti kartunya tuh sesuai dengan yang dia ini dibakar saat ngebentuk itu tuh. Itu salah satu trik yang menurut saya lumayan lah. Kalau yang mau trik-trik yang kayak Pak Tarno seperti itu, Pak Tarno tuh kan kesini. Sebelumnya ada namanya tuh Pak Tepong sama Arbain sama Pak Tepong dulu tuh. Itu sulap dengan akrobat. Sebenarnya kayak begitu. Dan trik sulap itu juga banyak kan? Oh banyak banget. Ada ilusionis lah disebutnya. Terus juga ada yang mentalis yang kayak gitu. Itu tergantung lah. Kalau kita ngelihat ini sekarang pasti anak-anak yang sekarang juga kalau menikmati si sulapnya itu udah nggak ada figur lagi. Kalau dulu tuh ada yang namanya kita selalu berpikiran bahwa pesulap yang hebat itulah si Harry Houdini itu. Harry Houdini sampai dia yang itulah yang terakhir tuh apa? Di dalam air itu dia yang keluar untuk menjadi itu yang escape. Kalau di kita tuh si siapa ya namanya tuh yang Ogi Artemus yang seperti itu. Tapi pernah nonton nggak film Naisimi? Bukan. Naisimi itu biasa menurut saya. Gua suka ini. Biasa. Justru dia yang mainnya itu yang main si yang kukunya panjang-panjang itu siapa? The Prestige. Yes. Nama filmnya. Itu. The Prestige. Itu twistnya tuh enak banget gitu. Twistnya pas gue lihat, aduh kembar. Ini permainan dulu tuh. Selalu aja pesulap-pesulap hebat pasti ada yang kembar. Ini mah pemain sulapnya kembar. Yang biasanya objek kan. Dia hilang di sini tiba-tiba muncul di sini ternyata kembar. Ini mah pesulap. Itu yang twistnya tuh kita emang dibuat apa? Twistnya mega twist. Kalau untuk film itu sendiri, itu mega twist ternyata gila. Jadi itu film yang menggambarkan prinsip dasar sulap tuh semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ dan itu menarik sih. Dia ngebongkar sulap tapi tanpa ngebongkar. Tanpa harus ngebongkar gitu. Keren sih, keren banget. Tapi Kang Denny Chandra teman-teman, Kang Denny, aku tuh punya cerita personal nih tentang Kang Denny itu. Terkait sama Project P itu tahun 98. Saya tuh 94 kalau Project P itu mulainya. Oh iya benar. Tapi waktu itu eranya 98 karena habis Piala Dunia. Oh itu lagunya Ricky Martin. Gol, ale. Ya benar. Waktu itu gue masih SMP kalau nggak salah gue. Masih SMP, jadi kita tuh tinggal di daerah namanya Langsa. Langsa tuh di Medan? Aceh Timur. Hah? Oh Aceh Timur. Ke atas lagi ya berarti? Atas lagi, 4 jam lagi ke dari Medan tuh, dari ke atas lagi tuh 4 jam. Langsa. Nah itu tuh nggak ada toko kaset. Jadi itu album baru keluar. Jadi yang sering ke Medan tuh. Tapi ada tape recordernya ada. Tape recordernya ada. Jadi nggak ada yang jualan kasetnya. Kalau mau beli kaset ke Medan. Harus ke Medan. Jauh banget. Jadi waktu itu papa ke Medan. Terus nitip apa? Nitip lagunya Project P. Kan waktu itu lagi viral banget kan, viral di zaman itu kan. Terus Project P yang ini. Dibeliin lah itu kaset. Terus telepon papa kan. Udah ada nih kasetnya, udah ketemu, udah seneng dong. Nunggu papa pulang, pas diputar tuh sama papa tuh.
kok lagu yang ini nggak ada gitu, terus denger sampai habis kok nggak ada juga, kan itu kan lagu yang paling ditunggu kan, ale itu tunggu, kok nggak ada juga, ternyata yang dibeli Club Project. Hah? Oh, Club Project, Katon. Jadi waktu itu karena sama projectnya. Iya, cuman gara-gara momen itu gue jadi tahu Club Project. Oh. Jadi gue tahu Club Project karena mau dengerin, karena ini salah beli nih, mau beli lagi itu mesti nunggu minggu depannya. Iya. Jadi ya mau nggak mau kan, karena itu kaset baru kan, zaman dulu kan kita gitu kan. Iya. Zaman sekarang kan bisa YouTube apa segala macam. Kalau sekarang kan mudah didapatkan lah. Mudah didapatkan. Tapi waktu itu memang viral banget yang Kang Dini. Lumayan lah, karena 98. memang momen sebenarnya. Oh, kita kan menjual momen, sesuatu hal yang lagi current, itu kita buat sesuatu dengan hal yang lain. Parodi itu kan begitu, memikirkan sesuatu yang bentuk yang ada itu sudah ada, tetapi kita bentuk lagi dengan menjadi arti yang berbeda seperti itu. Ya. Cuman kalau yang ini karena eranya itu adalah lagi Piala Dunia, kitanya sendiri lagi terpuruk sepak bolanya kita. Oh iya, karena pada saat itu liga kita nggak ada, karena memang banyak. Karena pada saat itu kalau nggak salah sedang krisis moneter. Iya benar. Krisis moneternya itu sendiri sebenarnya menimpa untuk orang-orang di Jawa. Tapi untuk orang-orang yang di Sulawesi, yang petani-petani seperti itu, ya dia menikmati keuntungan dari krisis moneter. Karena harga-harga yang cengkeh yang seperti itu naik, karena dia jual keluar kan. Karena yang menjadi permasalahan kan sebenarnya di masalah nilai tukar uang pada saat itu. Orang-orang yang pekerja ini justru yang jadi masalah kan, Makanya dulu tuh pas lagi krisis moneter banyak petani-petani yang dia beli mobil, duitnya pakai karung, asli dikarungin, duitnya dikarungin. Oh iya? Beli mobil langsung cash yang seperti gitu, wah luar biasa itu. Jadi sebenarnya ada orang yang, ya setiap peristiwa selalu ada yang terpuruknya, ada yang lagi maju, ya namanya juga dunia ya berputar lah seperti itu. Iya, tapi di album itu tuh banyak ini Kang Dini, banyak kritik sosialnya juga ya. Orang hutan, ya itu kalau lagu-lagu kita itu selalu harus punya makna. Begini, saya tuh 30 orang, semuanya sarjana S1. Project P itu 30 orang? 30 orang, dari lulusan Unpad, Pajajaran, dan dari Parahyangan. Iya. Mereka itu bersatu bersama-sama, tidak pernah menjajakan yang namanya ijazah-ijazahnya ke kantor-kantor untuk mencari pekerjaan. Tetapi kita mau bersama-sama hidup di dunia hiburan. Oh, itu. Gitu. Kita tanggal 4 Desember 1994. Kemarin. Di sana kita bersama-sama bukan untuk nyari nafkah, tapi untuk mencari berkah. Itu salah satu kita bersama-sama. Padahal P-Project itu adalah menurut saya satu-satunya grup yang benar-benar NKRI. Kenapa gitu? Ya, karena ada orang Katolik, ada orang Kristen, ada orang Islamnya banyak, ada orang Jawanya, ada orang Manado, ada orang Batak, ada orang Padang. Kita bersatu. Padahal di Bandung ya? Di Bandung, tapi semuanya bisa bahasa Sunda. Beneran, semuanya bisa bahasa Sunda mereka. Itu salah satu yang menyatukannya, itulah ketika bumi dipijak, di mana di situ langit harus dijunjung, seperti kayak begitu. Jadi menyatukannya adalah dengan bahasa Sundanya itu. Tetapi kita tidak pernah yang namanya bergesekan. Sampai sekarang kita masih bersama-sama selama 30 tahun itu karena apa? Karena kita tidak pernah membicarakan perbedaan yang hanya 5. Tetapi persamaan yang begitu beribu-ribu persamaan yang ada. Dan kita memang mau berkarya, bukan mencari keinian sendiri-sendiri seperti itu. Itu yang membuat kita masih bisa bersama-sama, toleransinya juga kuat, luar biasa. Jadi menurut saya berkah yang diberikan oleh Allah pada saat ini adalah saya masih bisa bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama mencari uang yang seperti kayak gitu tuh, dengan bersama-sama mereka jauh lebih penting gitu. Dan melihat anak-anak tumbuh, anak-anak teman aku juga tumbuh seperti itu. Itu adalah sebuah, mungkin agak jarang lah. Kalau yang kita lihat sekarang ini kan seperti Mas Indro. Mas Indro kan masih dekat tuh dengan keluarga Mas Dono, Mas Kasino yang seperti itu. Tapi kan waktu dulu Warkop cuma beberapa orang. Kalau kita 30 orang. 30 orang? 30 orang. Itu yang melahirkan Project P sama Project Pop. Gitu. Ini penting nih. Gue juga baru tahu kalau Project Pop. Lu tahu Project Pop nggak sih, Genzit? Tahu dong. Lo nggak tahu Project Pop? Nggak tahu Project Pop? Astaga. Kalau kamu tidak tahu Project P nggak apa-apa. Kalau nggak tahu Project Pop ya juga aneh. Walaupun memang Project Pop. Music of My Country nggak tahu? Dangdut is the music of my country. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini.
Bukan superstar. Bukan superstar. Banyak itu. Bakpia versus Lumpia, itu yang pertama banget ya. Itu yang pertama banget ya. Dulu tuh karena project pop itu saya yang buat, itu untuk memperlihatkan bahwa kita tuh punya potensi juga untuk membuat hal-hal yang lain, bukan hanya sekedar parodi gitu. Tapi juga bisa menciptakan yang original ya. Karena orang memikirkannya bahwa ini mah anak-anak project P mah cuma ganti syairnya doang gitu, biar gampang. Padahal enggak, itu ada seninya tersendiri. Dan kebanyakan apa yang kita buat itu syair-syairnya tuh adalah yang menggugah setiap orang, bukan untuk menyudutkan. Nah, waktu pada saat itu memang sampai sekarang pun lagu-lagu saya itu masih relevan, relate sama kondisi-kondisi sekarang. Oh banget. Dari sepak bola aja sekarang kita masih seperti yang kayak begitulah. Dari mulai Kop dan Heden sampai dengan si gol-gol itu. Iya benar. Lagunya lagu bola. Iya. Antri lah di loket itu tuh masih relevan sampai sekarang. Iya, salah satu sebenarnya gini. Ada dulu tuh kita selalu berpikiran gini. Kata orang-orang lebih mudah mengajarkan matematika dibanding dengan mengajarkan antri. Betul. Jadi guru-guru dulu, guru-guru di luar pun sama. Saya lebih takut anak-anak saya tidak bisa antri dibanding dengan tidak bisa matematika. Wow. Karena matematika itu bisa dipelajari dalam waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Tapi antri itu adalah apa yang namanya moral, adab, di mana dia harus belajar bersabar di sana. Nah itu orang nggak mengerti sampai ke arah sana, tapi kalau kita udah membawanya ke arah sana. Wah gila sih, ini sih. Gue tuh memang ngomong sama legend agak gimana gitu. Nggak, maksudnya tuh setiap apa yang kita buat harus punya makna. Kalau hanya sekedar menghibur, kita membuat orang tertawa, tetapi kita tidak mempunyai makna itu, akhirnya apa yang kita lakukan sia-sia. Jadi kita harus selalu ada sesuatu yang kita mau berikan kepada masyarakat. Nah ini salah satu dari anak-anak teman-teman tuh, karena ngapain lu mahasiswa tapi kerjanya jadi gini di dunia hiburan. Paling nggak kita punya tanggung jawab. Untuk mencerdaskan yang namanya bangsa, walaupun hanya sedikit lah, seperti kayak begitu gitu, misalnya kayak antri, bagaimana nggak boleh mencontek, nggak boleh mencontek, iya itu kan ngambil bawa itu. Terus ada yang namanya lagunya ilmuwan itu dia karena mencoba untuk jadi ilmuwan, tetapi dengan cara-cara yang dia masuk kuliahnya juga karena ada jokinya. Ilmuwan itu lagunya siapa ya? Sweat. Iya. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya itu, kayak gitulah. Jadi lagu-lagu kita punya makna. Dan relate dengan kondisi yang sekarang ini yang membuat gue jadi bingung sebenarnya. Padahal itu dibuat puluhan tahun yang lalu. Wow, gila sih. Jadi kalau kata orang-orang tuh, gila ya. Ini mah pemikirannya tuh jauh lebih ke masa depan. Padahal enggak juga, kita nggak mikirin ke arah sana. Apa yang kita rasain pada saat itu ya kita keluarkan juga pada saat itu juga. Gitu. Kalau yang jadi permasalahan bahwa kita bukan permasalahannya kita bisa melihat ke masa yang depan, bukan. Tetapi bangsa ini mandek, berarti nggak maju ke depan. Itu yang jadi permasalahan. Benar. Ini gue suka banget nih. Tapi memang berarti Kang Deddy itu berkarir udah berapa lama? Kalau mulai berkarir itu tahun 80, hampir 40 tahun lah. Hampir 40 tahun di dunia entertainment. Iya, di dunia entertainment. Mulai 84 lah mulai. 84. Jadi hampir 40 tahun. Dulu tahun 84 itu dunia entertainment kayak gimana, Kang? Sebenarnya masih cuman ada TVRI doang kan itu? Enggak juga, dia TVRI sih belum. Karena saya mau masuk di itu pada saat RCTI itu kalau nggak salah setelah tahun 80-an akhir 90-an baru mulai masuk. RCTI, itu pun decoder. Harus pakai decoder kalau mau nonton seperti itu. Untuk masuk TVRI-nya sendiri juga susah ya? Ya iyalah. Kalau yang kayak gitu udah satu kayak gitu terus ada monopoli, udah pasti paling susah. Kalau karena ngerasa paling ya gimana, orang nggak ada saingan. Kalau nggak ada saingan ya seenak-enaknya aja lah. Tapi Project P dulu turning point-nya justru di tahun 98 tadi ya? Iya. Enggak, sebenarnya di tahun 94 ketika lagu Nasib Anak Kos. Nasib Anak Kos. Nasib Anak Kos tuh sangat mewakili teman-teman yang ngerasa di kos itu sampai sekarang sih sebenarnya. Makanya dulu ada di situ ada Wesel. Ya benar. Ya kan dulu zamannya nggak ada tuh kita transfer gitu Wesel. Itu yang sulit. Nah,
sebenarnya gue bikin podcast ini Kang buat ngasih tahu kan sebenarnya kan gue dokter, tapi dokter yang paling banyak tuh mengamati orang sih, gimana sih cara kerja otak orang gitu-gitu. Wah jangan-jangan ini loh, belajari mengasah psikopat kalau gitu. Iya, gitu-gitu, psikologi, Soalnya neuroscience. orang-orang pasti susah membedakan antara psikolog itu dengan dokter yang mengambil masalah psikologi dengan psikologi itu sendiri. Ya. Kalau ini kan penyakit, kejiwaan. Benar. Cara kerja otak orangnya itu kalau si dokternya, kalau psikolognya kan behavior, kayak perilaku seperti itu. Ya, itu sebenarnya bedanya. Kalau kita kan berangkat dari hormon betul. tuh apa aja. Terus kalau otak dapat reaksi ini, kerja otaknya kayak apa, gitu-gitu kan. Makanya relate tuh, makanya sama mentalism tuh klop banget sebenarnya. Memang keilmuannya bahkan di S2 dulu gue ada satu chapter ya, satu chapter tuh 3 SKS tuh ngomongin mentalism. Oh iya? Ngomongin gimana caranya orang itu bisa dikendaliin. Dikendaliin sebenarnya metode kecilnya tuh ya sulap sebenarnya. Karena kan sulap yang tapi memang salah satu seni dari itu adalah sebenarnya mengendalikan orang dengan dengan suara kita, maksudnya tuh dengan audio gitu kan. Setuju. Itu yang terjadi, kemungkinan kita nggak bisa menuduh dengan kasus yang kemarin Agus Buntung itu. Iya. Kemungkinannya memang betul dia bisa mempengaruhi orang ya. Makanya dia bisa dipelajari nih seperti apa. Kalau ngelihat dari habitnya dia, orang pasti kemungkinan ini akan terjadi. Benar. Tetapi dia juga bisa berlindung di balik ininya dia, kekurangannya dia, personanya dia. Iya itu. Tapi kita nggak pernah tahu lah seperti apa. Setuju. Nanti kita lihat aja. Setuju. Mana yang lebih benar. Makanya ketika gue baca beritanya ini sih mentalis banget ini. Karena dia mampu mensuges orang seperti itu. Mensuges orang langsung. Beda dengan gendam ya. Iya beda. Jadi hari ini gue mau buat eksperimen lagi Kang Denny, satu lagi. Nah, gue akan coba ambil 10 kartu remi, ya. Gue coba ambil. Bentar dulu. Gue coba ambil 10 kartu remi. Oke. Nah, supaya nggak salah kita hitung pelan-pelan. Jadi gue coba hitung satu persatu. Nah, nanti Kang Denny lihat aja, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8, 9, 10. Nah, biar nggak salah Kang Denny hitung sekali lagi, coba pelan-pelan ya. 1, taruh di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Boleh Kang Denny tangannya ditaruh di atasnya? Oke, nice. Nah, artinya di sini kita coba pilih satu kartu. Coba pilih satu kartu aja Kang Denny. Oke. Misalkan aku coba rival down begini, Kang Denny bilang stop di mana aja. Oke. Stop. Sini ya. Oke. Ini aku tandain. Dan kartu yang dipilih Kang Denny adalah 10 skop. Nah, masalahnya begini, 10 skopnya kita coba hilangin. Ini adalah eksperimen gimana caranya otak tuh melihat hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Ini, kalau 10 skopnya gue letakin di sini, terus 10 skopnya itu akan hilang. Kalau kita lihat lagi, ini 10 skopnya udah nggak ada di berbagai macam site. Kalaupun kita lihat, nggak ada 10 skop. Pertanyaan gua adalah, tadi Kang Denny hitung kartu gua ada berapa? 10. Nggak ada gua sentuh sama sekali dong. Nggak ada gua sentuh sama sekali dong. Iya. Tadi kartunya adalah 10 skop. Dan ada 10 kartu di tangan Kang Denny. Boleh dibuka? Kita hitung ulang. Hitung ulang. Ini jumlahnya ada di kartu yang kelima. Jumlah kartu ini. Di kartu yang kelima ini. Kok gitu? Iya. Ya kita hitung bareng-bareng. Oh iya. Kok gue jadi kaget? Kok gue jadi kartu kelima ini. Iya. Oke ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Ini kartu kelima berapa? Jack Kriting. Jack Kriting itu berapa jumlahnya? Dari setelah 10? 10. Hah? 11. Ya. Ini kartu adalah jumlahnya sesuai dengan Jack Kriting ini. 1, ini 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Yang main sulap siapa? Yang main sulap itu siapa sebenarnya? Dan tadi kartu Kang Denny 10 skop. 10 skop. 10 skop. Ada di sini ternyata. Jalan kan bisa kolek begini kan? Kenapa? Iya. Dia bingung. Lalu kenapa tiba-tiba tahu? Jumlah kartunya ada di kanan. Tapi gue suka karena memang sulap itu harus fun. Sulap itu harus ya karena harus memberikan efek kegembiraan. Benar. Salah satunya kan kegembiraan itu akan melahirkan yang namanya sebagai orang kedokteran ya dopamin, serotonin itu, dan itu bisa mengurangi membuatkan kebahagiaan di dalam diri kita. Iya, bisa ngurangin stres dan itu funnya menghadirkan fun yang beda dengan komedi. Iya, betul. Ya, di satu sisi juga kita tuh mengingatkan ke orang-orang kalau keajaiban itu tuh masih ada sebenarnya. Walaupun nggak perlu lo cari tahu kenapa ini bisa terjadi. Kadang dinikmatin aja gitu, sama kayak sulap kan. Nah kalau dari hidupnya Kang Denny, pernah nggak sih ada pengalaman kan karirnya panjang banget. Mungkin nggak di karir juga sih. Pernah nggak sih ada hal yang ini tuh magical banget nih? Nggak magical kalau sebenarnya setiap orang yang mengerti tentang hidup ketika dia bersyukur sebenarnya setiap hari dia merupakan magical sebenarnya. Ya? Cuman kan ada hal-hal yang luar biasa yang sebenarnya memberikan sebuah kalau orang bercerita tentang sebuah pengalaman yang itu kan enaknya itu adalah kita bisa berbagi hikmahnya. Ya, benar, dia tidak selalu harus merasakan pengalamannya dia tersebut, tetapi dia bisa mengambil setiap hikmahnya itu adalah orang yang bijak seperti itu. Iya, benar. Jadi perjalanan karir itu tidak selalu harus berjalan dengan mulus. Jadi pada tahun 2010 tuh gue udah mulai turun. 2010 itu udah gue mulai turun dengan mulai jarang orang maksudnya di TV udah mulai jarang juga gitu kan. Itu yang parodinya Karni Ilyas itu 2013 itu. Oh, itu 2013. Akhir 2013. Oke. 2010 itu mulai menurun lah. Jadi beberapa kebendaan sudah mulai hilang tuh. Wow. Karena si anak-anak gua kan tumbuh. Tumbuh mau nggak mau kan ke yang namanya ini keluarga tetap jalan. 2010 gua mulai itu dari 5 mobil mau nggak mau dijual tuh satu persatu hanya untuk ini hidup. Wow. Sampai di akhir 2013 bulan Agustus ya. Mobil semuanya dijual, tinggal si Alphard aku jual, akhirnya Alphard tahun 2005. Tahun 2005 dijual di 2013 laku 250 juta, dibeli sama saudara. Duitnya dikasihin ke istri karena istri yang pegang kendali seperti itu. Udah duit gue tinggal kalau nggak dari 26 juta itu terakhir pokoknya tinggal 16 juta lah. Di tabungan. Itu duit keluarga? Nah, di tabungan aku. Makanya aku harus jual si mobil. Oke. Mobil udah laku, ditransfer 250 udah. 10 hari kemudian gue tagih karena duit gue udah tinggal 16 juta. Kata istri gue, duitnya habis. Itu aja satu yang kata gue, hebat banget. Si 250 juta itu habis. Wow. Terus kata gue, ya ini udah gue ceritain juga di beberapa podcast sih sebenarnya. Loh kok habis kata dia. Nah terus gimana kita hidup ke depan? Kalau kata istri gue gini, lu sebagai orang yang hidup di naik pesawat kata dia, lu nggak kenal pilotnya, lu tenang-tenang aja di dalam. Lu naik kereta api nggak kenal masinis, lu tenang-tenang aja di dalam. Naik taksi lu nggak kenal supirnya, lu juga tenang-tenang di dalam. Sementara lu hidup di dunia yang sudah diatur sama Allah semuanya, lu malah bimbang atau bingung. Berarti ada masalah dengan diri lu katanya. Nice. Kata gue, bengong juga kayak gitu. Lah, kan gue tanya, lah duitnya dipakai apa? Ini semuanya gue daftarin haji. Hah? Didaftarin haji sama dia. Si 250 juta ini? Didaftarin haji di akhir 2013 itu tuh. Didaftarin haji sama dia. Ini aja belum tentu kita bisa menunaikan ibadah hajinya.
Karena di pertengahan hidup kita mungkin saja Allah mengambil kita, katanya. Bentar lu Kang, ini kan kondisi keluarganya kan, maksudnya kondisi keuangannya kan lagi susah. 250 juta itu last breath tuh, itu napas terakhir tuh, bener kan? Tinggal 16 juta. Tinggal 16 juta didaftarin haji. Enggak, yang 250-nya didaftarin haji sama dia. Wow, oke, padahal duit pegangan tuh cuma 16 juta. Itu juga kan yang membuat gue shock sebenarnya. Tapi istri gue tuh punya keyakinan yang sangat luar biasa, itulah yang sebenarnya apa ya namanya ya. Kalau orang udah nggak percaya aja gitu. Dia lepasin. Itu aja kita belum tentu kita berangkat haji, di tengah-tengah bisa aja kita meninggal. Betul. Paling nggak kita udah mendaftarkan untuk jadi naik haji. Udah niat aja udah jelas. Nah, terus kata gue, terus hidup kita ini ke depan kayak gimana? Jalanin aja. Yang paling penting lo sekarang silaturahmi sama teman-teman lo untuk mencari apa namanya pintu rezeki itu dibuka katanya, atau enggak lu ibadah lu tambahin lebih kuat lagi seperti itu. Lu yakin seperti itu? Yakinlah, kata dia. Udah diatur semuanya sama Allah. Apa yang harus ditakuti di dunia ini? Kalau kita percaya sama Allah, kata dia, sudah yakini itu adalah kekuatan. Nggak akan pernah lu takut di ngadepin apapun juga. Udah, kata gue, yakin gitu, yakin. Gue pelukan tuh gue. Tapi ketika gue pelukan sama istri dan lepas itu, ada sesuatu yang lepas itu semuanya. Jalan tuh jauh lebih ringan. Kayak ngambang gitu. Karena gue udah melepaskan semua yang namanya bentuk-bentuk keduniawian. Karena kan kita sebenarnya di dunia tuh nggak punya apa-apa, semuanya pinjaman. Ya. Ini dipinjemin. Ya. Anak disewain. Iya, anak-anak juga bukan punya kita. Makanya kan harta benda semua, anak, istri semuanya orang kita pegang di tangan aja, di hati itu supaya cuman hanya Allah aja, supaya ketika Allah menyentuh kita itu langsung dapat gitu. Kalau lu udah terlalu banyak di hati lu dengan kebendaan itu semuanya, susah banget nanti masuknya. Kita menyadarinya lama untuk seperti itu. Setelah itu gue lepasin itu semuanya. Dan gak berpikir, udahlah besok adalah besok, yang paling penting kita usaha, ikhtiarnya jalan terus. Gak berapa lama, karena mungkin ngelihatnya juga, gue mah cemen lah mentalnya gitu. Dalam waktu 1 minggu, itu gue dapat telepon dari Trans 7 itu, yaitu ILK itu. Oh. Justru awalnya tuh dikasih taunya gini, Kang bisa ini gak Kang? Ngisi acara nih Kang, acara baru, nggak disebutin judulnya. Akang jadi host satu, yang satu lagi jadi panelis ya. Ya udahlah, ayo orang gua menganggur. Mau aja kan. Akhirnya syuting dari mulai seminggu sekali, bulan kemudian seminggu 2 kali, 3 bulan ketiga tuh udah stripping. Itu dalam waktu 10 bulan. Duit gue yang duit Alphardnya digantiin, gue bisa umroh berdua sama istri, bisa ngebedirin rumah buat yang renovasi yang sedikit-sedikit seperti itu. Terus gue masih punya dapat tabungan. Itu istri gue cuma tersenyum ketika lu nggak usah harus takutin seperti apapun juga. Lu hadapin aja semuanya, tetapi percaya sama apa yang digariskan. Jadi intinya tuh gini, kalau kita hidup itu sebenarnya cuma mengharapkan ridhonya Allah. Untuk mendapatkan itu seperti apa sih? Ya kita harus ridho dengan ketentuannya Allah. Itu aja. Itu aja sih sebenarnya. Ya iya. Tapi benar. Gampang. Itu benar kan. Tapi buat sebagian orang kan itu nggak mudah. Ya iya. Kehilangan itu tuh nggak mudah sama sekali. Orang diarahkan ke jalan yang benar itu biasanya Allah bisa tampar seperti apa, bisa seperti. Kalau sampai dengan saat itu misalnya berarti kita masih disayang sama Allah. Tetapi kalau yang bahayanya adalah ketika kita tahu bahwa ini sesuatu yang salah, terus dikasih terus sama Allah, terus di tengah-tengah dipotong kayak istirot gitu, itu lebih berbahaya lagi. Yang paling penting penyadarannya adalah dari kita. Nggak mungkin Allah memberikan yang namanya cobaan melebihi kapasitas atau kemampuan dari orang tersebut. Itu adalah percaya, udah. Gila sih. Tapi itu dengan kondisi kayak nggak gitu. Nggak gila, istri gue masih ada, nggak gila. Enggak, maksudnya ceritanya. Bukan itunya dong. Bukan. Maksudnya ceritanya. Ini kan ceritanya kan nggak semua orang bisa bertahan dengan kayak gitu tuh. Gimana gitu. Ya iya, salah satunya percaya aja. Udah memang serahin aja. Tapi ya dari situ sebenarnya ada sebuah perjalanan yang
gue lebih dekat itu karena memang salah satunya istri aku lah yang hijrah pertama gitu maksudnya tuh. Dia memperbaiki itunya semuanya gitu. Karena dia ngerasain bahwa namanya seorang istri dalam sebuah keluarga itu memang menjadi sebuah madrasah. Kata gue selalu bicaranya seperti kayak gini. Kesuksesan seseorang itu bukan karena dia mendapatkan harta yang banyak bergelimang dengan kekayaan seperti itu. Justru kesuksesan seseorang adalah ketika dia menciptakan generasi di bawahnya jauh lebih baik daripada dia sendiri. Itu udah bagus itu. Dan generasi di bawahnya itu anak maksud gua. Ya? Iya, kalau semua orang punya pemikiran seperti itu dalam satu dekade, Indonesia tuh pasti maju kualitasnya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nih, bukannya gua nggak ini aja ceritanya. Gua kan sekolahnya di luar negeri. Karena gua di Unpar. Parahyangan tuh kan swasta. Ya, maksudnya bukan negeri. Iya, bukan luar negeri Indonesia dong. Iya. Iya. Tapi anak-anak gua semuanya di negeri. Oke, di Unpad berarti. ITB juga ada, gitu dong. Makanya si kakak yang paling gede ini, "Pak, ayo kita foto bareng deh sama adik-adik semuanya gitu." Karena apa? Alma maternya beda-beda. Gitu. Gua di Unpar, anak gua yang pertama dia di Unpad, S2-nya ITB. Anak yang kedua di UI. Yang si bungsu di UGM. Waduh. Kata gue, oh gila ya, beda-beda banget gitu semuanya, luar biasa kata gue. Makanya diiniin di itu. Tapi mereka berhasil seperti itu bukan hanya karena mereka. Gue sampai ingetin ke anak-anak yang kedua tuh, si ama Adis, sama Laskar. Gue kasih tahu yang terakhir tuh yang paling beban si adeknya itu. Karena apa? Kakak-kakaknya, kakak-kakak gue di sekolah di universitasnya ini nih beban buat dia kan. Gue harus kayak begitu juga, tapi gimana caranya ya? Tapi alhamdulillah bisa dia keterima UGM. Makanya ada di di IG gue tuh ada dia lagi pas dia diketerima itu dia gembiranya minta ampun tuh. Di IG gue ada tuh yang viewernya juga gila tuh, sampai berapa ribu itu tuh, ratusan kalau nggak salah. Itu yang membuat dia. Tetapi gue ingetin lagi ke dia bahwa keberhasilannya dia masuk di UGM itu bukan karena semata-mata dia, kata aku. Tapi kamu harus lihat ibu kamu di sepertiga malam bersujud di hadapan Allah untuk meminta anak-anaknya menjadi lebih baik seperti itu. Kata aku, jangan pernah kamu minta, Allah mungkin bisa menolak itu. Tapi ketika ibu kamu minta, Allah tuh sulit banget untuk ngelepasinnya. Pasti dikasih. Benar. Doa ibu itu adalah doa yang luar biasa, yang menurut gua itu udah jadi sebuah kayak ini bukan guru besar, imam besarnya di Mekah yang namanya Sudais. Itu juga waktu kecilnya bandelnya minta ampun. Itu ada di ceritanya itu. Bandelnya minta ampun ketika si ibunya lagi bikin ada hajatan. Dia bikinin makan-makanan kan gitu yang makan bersama-sama gitu tuh. Udah ditutup-tutupin karena tahu anaknya nakal kan. Dia naik ke atas membawa pasir terus makanannya dikasih pasir-pasir seperti itu. Dan ngelihat itu ibunya marahnya luar biasa. Tapi apa kemarahan ibunya? Ibunya sampai bersumpah. Sumpahnya luar biasa. Ya Allah, aku doakan kamu jadi imam besar di Masjidil Haram. Luar biasa itu doa ibu ketika sakitnya seperti apa, tapi mendoakan anaknya tetap yang positif. Itu yang terjadi. Dan itu kan kejadian. Kejadian jadi imam besar. Dan nggak ada yang nggak mungkin. Ketika seorang ibu mendoakan anak-anaknya, itu pasti jadi semua. Ini temen gue aja satu nih, 3 orang dia. Dia bukan dokter, tapi si ibunya dokter memang. Tapi 3 anaknya semuanya dokter. Yang pertama adalah afirmasi. Afirmasi itu ngajakin si anak-anaknya dari kecil itu ke prakteknya. Ngajakin nih menarik nih seperti kayak gitu, udah kayak gitu terus. Tapi kalau enggak hanya sebegitu aja, anak-anak kan mudah untuk melepas seperti itu. Tapi afirmasi atau yang kayak gitu udah ngetak. Itu jauh lebih kena di dirinya. Dan dia ketika kelas 3 itu anak-anaknya sudah si ibunya puasa. Senin Kemis berdoa, sujudnya, tahajudnya seperti itu untuk si anaknya yang pertama. Anak pertama yang kedua
udah yang dua-duanya di UGM tuh. Yang satu udah jadi, yang ininya belum. Yang terakhir yang bungsu nih sama anak aku yang bungsu juga sama dia. Dia tahu kelakuannya si anak ini beda. Kalau agak melenceng-melenceng kayak gitu, wah ini berat banget ini gimana caranya? Karena jadi di kelas 2 udah ketahuan si anak nih pengennya, si ibunya tuh sampai puasa Daud. Berarti puasa atau enggak? Puasa doa, iya. Puasa Daud tetap bersujud seperti itu. Dan akhirnya sebuah lepas gitu kayaknya ketika si anaknya masuk ke kedokteran. Sekarang dia di Unair. Oh, Surabaya. Surabaya Unair, anaknya, Surabaya. tapi tetap jadi di kedokteran juga. Kata gue, ngebentuk anak sesuai dengan keinginan kita kalau untuk kebaikan itu ya tergantung juga role model yang ada sebenarnya. Karena dia butuh contoh kan. Butuh contoh sama afirmasi itu dibuat bukan ketika si anak-anak itu di kelas 3 SMA. Ketika dia harus menentukan, tetapi dari awal sudah ada. Ketika dia punya menanamkan cita-citanya di dalam alam bawah sadarnya, cita-cita yang di alam bawah sadar tidak akan pernah hilang. Oh, oke. Karena dia akan tumbuh lagi ketika saat kita jadi kayak gini lah. Misalnya Dokter Tompi itu. Gue yakin sebenarnya dia awal-awal Dokter Tompi ini dia cita-citanya bukan jadi dokter. Dia pengen jadi penyanyi. Dia tahu banget itu pasti dia pengennya jadi penyanyi. Makanya ketika dia udah jadi dokter, keinginan itu tumbuh lagi kan. Gue harus jadi penyanyi. Karena dia menikmati. Gue yakin banget ketika dia menyanyi itu sesuatu hal yang bisa dilepas sama dia. Kenikmatannya berbeda. Escape ya. Betul. Escape ya. Kita semua punya escape ya. Ini menarik. Ini podcast gue paling berbobot loh ini. Ini terbaik loh. Ini terbaik. Karena ilmunya paling banyak ya. Karena kalau yang gue ambil sih dari tadi tuh bahwa mantra paling hebat itu adalah doa ibu ya sebenarnya. Betul. Makanya untuk ibu-ibu juga jangan pernah mendoakan anak-anaknya juga seperti dengan kejelekan-kejelekan seperti apa. Itu harus sesakit apapun juga seorang ibu itu ya. Kita harus tetap mendoakan yang baik-baik sama si anak. Karena ada yang namanya kan anak durhaka. Bukan hanya anak yang durhaka. Orang tua juga bisa durhaka. Ketika dia tidak memfasilitasi si anak-anak itu untuk berkembang menjadi lebih baik. Oh itu juga itu durhaka lah. Namanya karena tidak lah si anak mana emang ada anak minta dilahirkan dari bapak ini nggak ada. Tapi ibu bapak minta anak dia. Ya Allah berikan aku anak. Itu kan minta dia. Wow iya ya. Si anak kan nggak pernah minta, ujuk-ujuk ada dia. Nah fasilitasilah dia seperti itu supaya dia tidak menjadi durhaka. Ketika ada anak-anak yang durhaka, seharusnya introspeksi dong sama si orang tuanya. Apa yang sudah saya lakukan semuanya ini. Benar. Jadi muhasabah itu memang salah satu hal yang sangat penting supaya kita selalu sadar bahwa yang kita punya ini bukan punya kita sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ini sih, keren banget ya. Gua jumpulin aja satu hal kalau sebenarnya bukan kita yang hebat ya, tapi doa emak kita yang terlalu kuat. Itu aja sih. Terima kasih banyak Kang Denny. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di podcast minggu depan. Ya di sudut Fernando Speaking Mutatis Mutandis.